Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya teman-teman ya, atau latihan soal untuk P3K ya, kompetensi teknis, operator, layanan, operasional bagian keempat. Jadi nanti akan ada 28 soal teman-teman ya, yang akan kita lakukan simulasi. Baiklah, teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Dalam hal ini ya, tugas operator layanan operasional P3K itu meliputi beberapa ya, ini contoh tugasnya. Ada pelaksanaan administrasi layanan publik ya, melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis, bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis, menyusun laporan tentang kinerja sistem, insiden yang terjadi, serta berbagai langkah perbaikan yang diambil, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk tim internal dan pemangku kepentingan eksternal, analisis proses dan melakukan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan, melakukan pelaporan dan dokumentasi ya, pelaksanaan prosedur standar operasional. Nah, ini beberapa contoh tugas ya, operator layanan operasional. Oke, kita langsung menuju soal yang pertama. Pengembangan karir seorang ASN, ya, operator layanan operasional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan A. Etika, B. Kinerja, C. Beban kerja, D. Integritas, atau E. Kedisiplinan. Jawabannya adalah sangat mudah ini teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B ya. Kinerja. Kita lihat pembahasan. Kinerja merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam pengembangan karir ASN. Pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Jadi jawabannya yang B ya, mempertimbangkan kinerja. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme operator layanan operasional dapat dilakukan cara A. Pelatihan, B. Pembinaan, C. Pengarahan, D. Pengajaran, E. Pengembangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah yang A ya, pelatihan. Pembahasan, program pelatihan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang berbagai aspek yang terkait dengan bidangnya. Operator layanan operasional dapat diikutsertakan dalam suatu program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam bidang tersebut. Jadi, yang dapat dilakukan itu dengan pelatihan ya, untuk meningkatkan kompetensi dan profesional daripada operator layanan operasional. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan operasional? A. Proses merancang dan mengorganisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. B. Dokumen yang berisi rencana dan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. C. Proses penyusunan rencana keuangan untuk suatu organisasi atau entitas dalam jangka waktu tertentu. D. Proses sistematis dan strategis untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. E. Proses untuk mengorganisir dan merumuskan kebutuhan yang akan digunakan untuk berbagai tujuan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan, proses merancang dan mengorganisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional adalah bagian dari perencanaan operasional ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Proses merancang, mengorganisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. Nah, itu dimaksud dengan perencanaan operasional. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan pemantauan kinerja dalam layanan operasional? A. Menyusun rencana anggaran,
B. Mengamati dan mengevaluasi secara berkala kinerja suatu hal. C. Mengelola inventaris barang. D. Menyusun jadwal kerja. Atau E. Merekrut pegawai baru. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Oh maaf ini yang B ya. Nah, jawabannya yang B ya. Kita lihat pembahasan. Pemantauan kinerja adalah proses mengamati dan mengevaluasi secara berkala kinerja suatu hal, baik individu, tim, ataupun sistem. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Mengamati dan mengevaluasi secara berkala kinerja suatu hal, ya, baik individu, tim, ya, ataupun suatu sistem, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pemantauan kinerja. Oke, selanjutnya dalam hal pelayanan pelanggan multikanal, apa yang dimaksud dengan channel hopping? A. Pelanggan berpindah dari suatu saluran komunikasi ke saluran lain. B. Operator menangani berbagai saluran komunikasi sekaligus. C. Sistem yang secara otomatis mengalihkan pelanggan ke saluran tertentu. D. Metode untuk meningkatkan engagement pelanggan di media sosial. E. Teknik untuk mengurangi waktu tunggu di call center. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan channel hopping ya, mengacu pada perilaku pelanggan yang menggunakan berbagai saluran komunikasi dalam satu sesi interaksi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Pelanggan berpindah dari satu saluran komunikasi ke saluran lain ya. Selanjutnya, Anda menerima laporan dari pelanggan bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah transaksi yang tercatat di rekeningnya dengan bukti transfer yang ia miliki. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah A. Langsung melakukan penyesuaian saldo rekening pelanggan. B. Meminta pelanggan untuk mengirimkan bukti transfer via email. C. Memeriksa log transaksi sistem untuk periode yang disebutkan. D. Mengalihkan kasus tersebut ke Departemen Keuangan. Atau E. Meminta maaf dan menawarkan kompensasi kepada pelanggan. Jawabannya adalah ya kita lihat. Jadi jawabannya yang C ya. Pembahasan penting untuk memverifikasi data internal terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan memeriksa log dulu ya, memeriksa log transaksi sistem untuk periode yang dilaporkan tersebut ya, atau yang disebutkan oleh pelanggan. Sehingga nanti akan ketahuan historisnya. Nah, uang itu masuk kemana, keluar kemana gitu ya. Jadi yang benar adalah yang C. Selanjutnya, dalam hal manajemen hubungan pelanggan, apa yang dimaksud dengan churn rate ya? Churn rate A. Tingkat pertumbuhan pelanggan baru. B. Persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. C. Rata-rata durasi interaksi dengan pelanggan. D. Frekuensi pembelian ulang oleh pelanggan. Atau E. Tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan churn rate adalah matriks yang mengukur presentase pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau layanan. Jadi jawabannya yang B ya. Presentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Itu yang dimaksud dengan churn rate. Selanjutnya, Anda sedang menangani antrian pelanggan yang panjang ketika seorang pelanggan VIP tiba dan meminta pelayanan segera. Bagaimana Anda menangani situasi ini dengan profesional? A. Langsung melayani pelanggan VIP dengan mengabaikan antrian. B. Meminta pelanggan VIP untuk mengambil nomor antrian seperti yang lain. C. Menjelaskan situasi kepada pelanggan dalam antrian dan meminta izin untuk melayani pelanggan VIP. D. Mengalihkan pelanggan VIP ke supervisor Anda. E. Meminta rekan kerja untuk membuka loket khusus untuk pelanggan VIP. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya.
Pembahasan pendekatan ini menunjukkan profesionalisme dan menghormati pelanggan lain yang sudah mengantri. Jadi kita menjelaskan ya situasi tersebut ya kepada pelanggan dalam antrian dan meminta izin untuk melayani pelanggan VIP. Oke, selanjutnya. Dalam sistem manajemen pengetahuan untuk layanan pelanggan, apa fungsi utama dari decision tree? A. Mengotomatisasi respon email kepada pelanggan. B. Mengkategorikan tipe-tipe pertanyaan pelanggan. C. Memandu operator melalui serangkaian pertanyaan yang diagnosis masalah. D. Memprioritaskan tiket layanan pelanggan. E. Menganalisis sentimen pelanggan dari interaksi layanan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah C, teman-teman ya. Pembahasan decision tree membantu operator mengikuti alur logis pertanyaan dan jawaban untuk mendiagnosis masalah pelanggan. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Memandu operator melalui serangkaian pertanyaan untuk diagnosis masalah. Oke, jawabannya yang C. Selanjutnya, Anda menerima laporan dari berbagai pelanggan tentang gangguan layanan, tetapi sistem monitoring internal tidak menunjukkan adanya masalah. Langkah paling tepat yang harus Anda ambil adalah A. Menginformasikan kepada pelanggan bahwa tidak ada masalah yang terdeteksi. B. Melakukan restart sistem secara menyeluruh. C. Mengabaikan laporan karena dianggap sebagai false alarm. D. Melakukan pengecekan manual terhadap komponen sistem yang terkait. E. Menunggu laporan dari lebih banyak pelanggan sebelum bertindak. Jawabannya adalah oke. Kita lihat jawabannya yang D ya. Pembahasan, meski sistem monitoring tidak menunjukkan masalah, laporan dari pelanggan tidak boleh diabaikan. Jadi kita lakukan dulu ya pengecekan manual terhadap komponen sistem yang terkait. Sehingga nanti akan kita dapatkan sumber persoalannya di sebelah mana gitu ya. Oke, selanjutnya dalam sistem manajemen antrian berbasis digital, seorang operator layanan operasional menghadapi situasi di mana sistem tiba-tiba mengalami gangguan. Apa tindakan paling tepat yang harus diambil operator? A. Menonaktifkan sistem dan kembali ke metode antrian manual. B. Melakukan restart sistem tanpa memberitahu pelanggan. C. Menghubungi tim IT dan memberi informasi kepada pelanggan. D. Membangun sistem tetap berjalan dan mengabaikan keluhan. E. Meminta pelanggan untuk kembali di hari berikutnya. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang C ya. Pembahasan menghubungi tim IT untuk penanganan teknis dan memberi informasi kepada pelanggan menunjukkan profesionalisme. Jadi yang pertama lakukan adalah kita menghubungi tim teknis nih, atau tim IT ya, untuk ngecek ya gangguan yang dialami itu masalahnya di mana. Kemudian sebagai bentuk daripada pelayanan terhadap masyarakat ya atau pelanggan, kita tentunya akan memberi penjelasan ya atau memberikan sebuah informasi kepada pelanggan gitu sehingga pelanggan mendapatkan penjelasan. Oke, itu jawabannya yang C ya. 12. Seorang operator layanan operasional sedang menangani komplain pelanggan terkait keterlambatan pengiriman barang. Sistem pelacakan menunjukkan bahwa barang telah sampai di gudang distribusi terdekat sejak 3 hari yang lalu. Apa langkah paling efektif yang harus diambil operator? A. Menyarankan pelanggan untuk menunggu 2 hari lagi. B. Menghubungi gudang distribusi untuk verifikasi dan tindak lanjut. C. Menawarkan pengembalian dana tanpa investigasi lebih lanjut. D. Meminta pelanggan untuk menghubungi langsung gudang distribusi. Atau E. Meneruskan komplain ke departemen lain tanpa tindak lanjut. Jawabannya adalah oke. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan langkah ini menunjukkan inisiatif dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya ada komplain ya terkait dengan barang yang tidak kunjung datang,
Setelah dilacak ternyata sudah sampai 3 hari yang lalu. Nah, tentu kita akan melakukan verifikasi ya, menghubungi gudang distribusi ya, kemudian untuk verifikasi dan tindak lanjut. Sehingga kita setelah mendapat informasi lengkap dari gudang distribusi, nah kita bisa ngambil langkah-langkah tindak lanjutnya seperti apa. Oke, jadi yang pertama dilakukan oleh operator adalah yang B ya, menghubungi gudang distribusi untuk mendapatkan informasi-informasi lengkap, kemudian melakukan tindak lanjut berdasarkan informasi yang diterima oleh gudang distribusi. Oke, selanjutnya. Dalam situasi beban kerja tinggi, seorang operator layanan operasional harus mengelola prioritas tugas dan efisien. Manakah dari berikut ini yang merupakan pendekatan paling efektif? A. Mengerjakan tugas berdasarkan urutan waktu penerimaan. B. Memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kesulitan. C. Menggunakan matriks untuk kategorisasi dan prioritas tugas. D. Mendelegasikan semua tugas ke rekan kerja. Atau E. Menunda semua tugas sampai beban kerja berkurang. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan matriks adalah alat manajemen waktu yang dapat membantu Anda memprioritaskan tugas dan meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan matriks manajemen waktu, Anda dapat mengidentifikasi area kehidupan yang memerlukan perhatian segera dan area yang dapat dijadwalkan untuk kemudian hari. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, menggunakan matriks ya, untuk kategorisasi dan prioritas tugas. Oke, selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan salah satu unsur-unsur komunikasi adalah A. Saluran, B. Instruksi, C. Evaluasi, D. Beban informasi, atau E. Tujuan. Unsur-unsur komunikasi ya teman-teman, itu adalah, sudah kita lihat, ya jawabannya yang A ya, saluran. Pembahasan saluran komunikasi adalah medium atau cara yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengiriman kepada penerima. Saluran ini bisa berupa komunikasi verbal ya, atau percakapan, komunikasi tertulis, surat, email, atau bahkan media komunikasi seperti telepon atau media sosial. Jadi jawabannya adalah saluran ya, yang A. Untuk dapat melaksanakan suatu rencana, seorang operator layanan operasional perlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan. Di antaranya sebagai berikut, kecuali. Nah, ada kecuali ya teman-teman. Berarti yang bukan keterampilan yang dikuasai. A. Motivasi, B. Komunikasi, C. Directing, D. Channel, atau E. Perencanaan. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya adalah channel ya. Yang bukan ya berarti ya. Pembahasan channel atau saluran komunikasi bukanlah pengetahuan atau keterampilan yang umumnya dihubungkan langsung dengan kemampuan administrasi, tetapi merupakan elemen komunikasi yang digunakan dalam proses administrasi untuk mengirim pesan atau informasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana. Nah, jadi yang bukan ya teman-teman itu adalah channel. D ya. Selanjutnya. Manakah laporan berikut di bawah ini yang tergolong laporan administratif? A. Tesis, B. Laporan monografi, C. Artikel, D. Laporan keuangan, atau E. Laporan berkala. Jawabannya adalah yang termasuk laporan administratif ya. Oke, kita lihat jawabannya yang E ya. Laporan berkala. Pembahasan laporan berkala adalah jenis laporan administratif yang disusun secara periodik atau berulang sesuai dengan jadwal tertentu. Laporan ini biasanya berisi informasi tentang kegiatan atau operasi rutin suatu organisasi atau unit kerja dalam periode waktu tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Jadi jawabannya adalah yang E, laporan berkala. Selanjutnya, sebuah laporan yang dibuat harus jelas tujuannya, terutama adalah sebagai berikut. A. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang belum terjadi. B.
B. Menguji prakiraan dan hipotesis. C. Merancang pengawasan dan perbaikan. D. Mengetahui perkembangan atau kemajuan proyek atau penelitian. E. Memberikan rekomendasi tindakan yang tepat. Jawabannya adalah ya. Oke. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan. Salah satu tujuan utama dari pembuatan laporan adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan atau kemajuan dari suatu kegiatan, proyek, atau penelitian tertentu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Mengetahui perkembangan, kemajuan proyek, atau penelitian ya. Oke, selanjutnya. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat suatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang, monopoli seseorang ya, menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Merupakan salah satu komponen konseptual pokok teori komunikasi yaitu A. Kebersamaan, B. Menggabungkan, C. Proses, D. Pengalihan, atau E. Interaksi. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya, kebersamaan. Pembahasan kebersamaan komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang ya, itu menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, jadi di sini pokok teori komunikasinya yaitu kebersamaan ya. Konseptual pokok teori komunikasinya kebersamaan. Oke. Dalam sistem manajemen antrian elektronik, apa yang dimaksud dengan busting? A. Menghapus antrian yang terlalu panjang. B. Mempercepat proses pelayanan secara keseluruhan. C. Mengalihkan pelanggan ke layanan lain. D. Menambah loket pelayanan baru. Atau E. Melayani pelanggan sebelum mereka mencapai loket. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan busting adalah teknik manajemen antrian di mana petugas melayani pelanggan dengan kebutuhan sederhana atau cepat sebelum mereka mencapai loket utama, membantu mengurangi panjangan antrian dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Jadi jawabannya adalah yang dimaksud busting ya, itu memberikan pelayanan pelanggan ya kepada pelanggan sebelum mereka mencapai loket. Jadi jawabannya E ya, melayani pelanggan sebelum mereka mencapai loket. Selanjutnya, seorang pelanggan mengajukan komplain karena merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah A. Segera menawarkan kompensasi. B. Mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama. C. Menjelaskan kebijakan perusahaan. D. Meminta pelanggan untuk mengisi formulir keluhan. E. Mengalihkan pelanggan ke supervisor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Nah, suatu ketika misalnya ada pelanggan yang komplain ya. Jadi langkah pertama kita pembahasan ya. Langkah pertama dalam menangani komplain pelanggan adalah mendengarkan dengan seksama. Ini menunjukkan empati dan membantu memahami masalah dengan jelas. Sehingganya setelah kita mendapatkan informasi dari pelanggan tersebut, kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh operator layanan operasional itu mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama. Oke. Selanjutnya, dalam konteks keamanan data pelanggan, apa yang dimaksud dengan data masking? A. Mengenkripsi seluruh database pelanggan. B. Mengganti data asli dengan karakter acak. C. Menyembunyikan sebagian data sensitif dengan karakter pengganti. D. Membatasi akses ke data pelanggan. E. Menghapus data pelanggan secara berkala. Jawabannya adalah ya, kita lihat siapa yang benar. Itu adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan data masking adalah teknik keamanan data di mana sebagian informasi sensitif
diganti dengan karakter pengganti. Menjaga privasi pelanggan sambil memungkinkan penggunaan data untuk keperluan operasional. Jadi jawabannya yang C ya, menyembunyikan sebagian data sensitif dengan karakter pengganti. Oke, selanjutnya Anda sedang melayani seorang pelanggan ketika terjadi pemadaman listrik mendadak. Sistem komputer mati, tetapi UPS masih berfungsi. Tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Meminta pelanggan untuk kembali lain waktu, B. Melanjutkan pelayanan secara manual, C. Menunggu listrik menyala kembali, D. Menyimpan data transaksi terakhir dan mematikan sistem dengan aman, E. Mengalihkan pelanggan ke kantor cabang terdekat. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi yang pertama kita lakukan ya, saat terjadi pemadaman listrik, prioritas utamanya kita menjaga integritas data dan keamanan sistem. Begitu data sudah aman ya, sistem juga sudah aman, nah, baru kita memberikan informasi terhadap pelanggan ya, terkait dengan apa yang sedang terjadi. Sehingga nanti bisa diarahkan untuk langkah-langkah selanjutnya ya dalam pelayanan. Jadi yang pertama dilakukan, prioritas utama dilakukan adalah yang D ya, menyimpan data transaksi terakhir dan mematikan sistem dengan aman. Oke, selanjutnya seorang operator layanan operasional memberikan layanan kepada pelanggan. Apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan? A. Proses inovasi pekerja dalam memberikan pelayanan. B. Proses pelayanan kepada pelanggan. C. Proses manajemen inventaris kantor. D. Proses produksi barang. Atau E. Proses pemberian bantuan dan dukungan kepada pelanggan. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan layanan pelanggan adalah segala aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi konsumen, serta menyelesaikan keluhan yang dihadapi. Jadi jawabannya adalah yang E ya, proses pemberian bantuan dan dukungan kepada pelanggan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah? A. Memudahkan penyusunan dokumen. B. Meningkatkan pendapatan pemerintah. C. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. D. Memaksimalkan jumlah pegawai. Atau E. Meminimalisir anggaran belanja tahunan. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan pengelolaan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi. Jadi jawabannya yang C ya, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Selanjutnya, berikut ini yang menjadi tugas operator layanan operasional dalam bidang kearsipan adalah A. Mengelola, menyimpan, memelihara, dan memusnahkan arsip. B. Menyusun dokumen sesuai tanggal. C. Menyusun anggaran belanja. D. Menyusun laporan. E. Mengadakan pelatihan dan pengembangan skill pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat siapa yang benar. Itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan tugas operator layanan operasional dalam bidang kearsipan itu meliputi pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Oke, jadi jawabannya yang A ya, mengelola, menyimpan, memelihara, dan memusnahkan arsip. Selanjutnya, dalam instansi pemerintah, apa yang dimaksud dengan pengelolaan layanan keamanan? A. Melakukan pembuatan jadwal piket untuk semua pegawai. B. Melakukan rekrutmen petugas keamanan secara proporsional. C. Penyediaan layanan keamanan untuk melindungi aset dan menjaga keamanan pegawai serta lingkungan kerja. D. Saling menjaga antar pegawai dan menjaga kerahasiaan organisasi. E. Melakukan penangkapan kepada pihak-pihak yang mengancam keamanan organisasi. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Pengelolaan layanan keamanan meliputi pengaturan dan penyediaan layanan keamanan untuk melindungi aset dan menjaga keamanan pegawai serta lingkungan kerja. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Penyediaan layanan keamanan untuk melindungi aset dan menjaga keamanan pegawai serta lingkungan kerja. Selanjutnya, dalam menjalankan sebuah organisasi tentu tidak lepas dari resiko. Apa yang dimaksud dengan manajemen resiko? A. Proses mencari solusi terhadap setiap masalah yang timbul. B. Proses audit internal kepada semua kegiatan operasional. C. Pembuatan laporan keuangan. D. Proses identifikasi dan pengendalian risiko operasional. Atau E. Proses identifikasi masalah yang dilakukan pimpinan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang D ya. Manajemen resiko itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko dalam suatu organisasi atau bisnis. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Proses identifikasi dan pengendalian resiko operasional. Oke, jawabannya yang D. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pelayanan publik? A. Pelayanan yang ramah kepada semua pelanggan. B. Keterbukaan informasi kepada publik. C. Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan dan hasil yang dicapai. D. Penggunaan teknologi yang modern terhadap semua pelayanan. Atau E. Kecepatan waktu pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Yang benar adalah C, teman-teman ya. Pembahasan. Akuntabilitas dalam pelayanan publik berarti penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan dan hasil yang dicapai. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu soal tentang akuntabilitas itu berhubungan erat dengan pertanggungjawaban ya. Kata kuncinya ini. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan akuntabilitas, dia terkait erat dengan bentuk pertanggungjawaban. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Demikianlah ya beberapa contoh soal 25 soal yang sudah kita simulasi tadi, kita sudah latihan. Mudah-mudahan contoh tadi menambah kembali wawasan kita, menambah sedikit gambaran bagaimana saat nanti ujian bentuk soal-soalnya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman saat ujian nanti sehingganya bisa menjawab dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita bertemu kembali teman-teman di pembahasan soal berikutnya. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.